Ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia yang lolos di 16 besar Piala Asia 2023. Menurut Jokowi, ini adalah sejarah bagi sepak bola Indonesia. Dan alhamdulillah, saya percaya kita bisa membangun prestasi sepak bola Indonesia kalau kita betul-betul serius, betul-betul kerja keras. Jadi prospek kita cerah. Cuman kita harus lebih bersabar. Jangan dengerin suara-suara yang Sintayong out lah, harus menang lah, bla bla bla. Udah, kita harus dukung Sintayong. Tapi kalau seandainya kontrak Sintayong nggak diperpanjang, that's okay. Dalam arti kita harus move on. Semoga dapat pelatih yang bisa menjalankan programnya Sintayong. Kalau gue pribadi, gue pengen Sintayong diperpanjang. Cuman setelah gue bicara dengan 3 sosok PSSI, gue lihat PSSI ini mau bekerja dan mereka mau yang terbaik. Tapi kan kita banyak hal yang nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar kan. Walaupun sudah diceritakan lah beberapa off the record itu, that's why gue bilang kalau nggak di itu ya tolong tetap cari pelatih yang bisa menjalankan programnya Sintayong. Nah jadi Bung Toel gimana tuh kalau misalnya tidak sesuai target? Apakah perlu masih dipertimbangkan lagi kalau atau Bung Toel, ya. Sekarang pun kalau saya ketua umum PSSI saya berhentikan. Kalau buat saya. Tapi kan kalau ketua umum PSSI Erick Thohir ini kan fair gitu kan. Dia bilang saya profesional gitu kan. Saya selesaikan yang kontrak yang sudah disepakati sampai Juni kan begitu. Cuma kan yang kemarin itu kan ngaco, makanya menurut saya baru kalah baru menang dari Vietnam 1-0. Keesokan harinya langsung media bahkan ada yang menyampaikan apa? Video terbuka minta perpanjangan kontrak. Kan nggak masuk akal itu. Yakni terancamnya Martin Paes membela tim nasional Indonesia karena Martin Paes dikabarkan melanggar salah satu persyaratan dari FIFA karena sempat membela tim nasional Belanda U21 di Euro U21 beberapa waktu yang lalu. Padahal salah satu peraturan di FIFA, jika seorang pesepak bola ingin berganti tim nasional, maka terakhir kali dia membela negara pertamanya, dia harus berusia di bawah 21 tahun. Apakah itu di level junior atau juga di level senior. Tapi yang saya baca berita tadi pagi, bahwa PSSI akan lanjut dengan proses naturalisasi Martin Paes dan nanti akan melihat apakah bisa melobi FIFA agar Martin Paes bisa membela tim nasional Indonesia. Artinya nanti setelah Martin Paes menjadi warga negara Indonesia, maka PSSI harus melanjutkan proses administrasi agar Martin Paes berganti federasi, artinya terdaftar di Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Nah ini tentu bukan hal yang mudah bagi PSSI karena sudah jelas peraturan di FIFA itu adalah sesuatu yang memang harus dipatuhi oleh semua pesepak bola ya. Tapi ya saya pikir tidak ada salahnya juga dari PSSI untuk nanti berdiskusi dengan FIFA untuk mencari jalan keluarnya. Karena sebetulnya kan Martin Paes ini tidak bermain begitu banyak ya bagi timnas Belanda U21 ya ketika dia memang berusia 22 tahun walaupun dia sempat bermain sebagai starter di Euro U21 tersebut. Tapi yang saya pikir adalah argumentasi yang bisa diberikan oleh PSSI kepada FIFA. Namun dalam hal ini juga PSSI harus berhati-hati karena kita tahu gak gampang juga untuk bisa mengubah persyaratan dari FIFA. Tapi kan kita tahu bahwa Martin Paes adalah memang penjaga gawang yang dibutuhkan timnas Indonesia. Walaupun Hernando Ari performanya sebetulnya gak buruk juga di Piala Asia lalu. Tapi tentu kita ingin punya penjaga gawang, pemain diaspora Indonesia yang memang bisa lebih baik lagi dalam mengantisipasi bola-bola atas. Dan juga penjaga gawang yang bisa memainkan bola dari lini pertahanan. Artinya, memang Martin Paes ini adalah penjaga gawang yang sebetulnya ideal bagi timnas Indonesia. Belum lagi, dia adalah starter di Liga Amerika Serikat. Yang kita tahu bahwa dia adalah penjaga gawang yang juga performanya konsisten. Karena dia juga berkeinginan untuk mencari striker-striker yang bisa dipakai di tim nasional kita. Karena STY merasa bahwa kita kekurangan striker yang bagus. Itu sudah dirasakan perlu untuk ditambah. Dia sudah bisa sudah berbicara face to face dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir mensupport, mendukung soal rencana STY ini. Nah, STY punya tugas utama, harus memikirkan tim yang baik, tim yang tangguh untuk bisa menjamu Vietnam nantinya di situ. Dan kita akan lihat perkembangan ke depan apakah striker-striker yang nanti bisa diandalkan oleh STY
untuk berikut kalau dia bisa mendapatkan striker terbaik. Jika dia bepergian ke Eropa, siapa yang akan dia ambil? Karena banyak dari netizen teman-teman semua yang sudah memberikan usulan bahwa oleh Terhal Romani yang di Utrecht itu bisa diambil, bisa diangkut untuk bisa memperkuat. Ini bagus untuk bisa bersama dengan, apalagi kalau Ragnar Oratmangun itu sudah di naturalisasi, sudah diambil sumpah, ini kan jauh lebih bagus. Kita ada Rafael Struijk depan. Perjuangan PSSI untuk menaturalisasi Maarten Paes, kiper keturunan Belanda, menemui jalan terjal. Hal ini diungkapkan Exco PSSI, Arya Sinulinga setelah ada kendala dalam proses naturalisasi Paes. Memang ada kendala, karena pada usia 22 tahun Paes ternyata pernah membela salah satu negara Belanda, kata Arya. Maarten Paes terganjal masalah player eligibility, yang menerangkan bahwa seorang pemain masih bisa membela negara baru, dengan catatan belum pernah memainkan pertandingan level apapun bersama negaranya yang sekarang, setelah usia 21 tahun. Maarten Paes disebut pernah bermain untuk Belanda U21 kontra Belarusia U21, pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2021. Sedangkan, saat laga tersebut berlangsung, usia Maarten Paes adalah 22 tahun, 6 bulan, dan 1 hari. Diketahui, Maarten Paes yang kala itu sudah berumur 22 tahun tapi masih memperkuat Belanda U21 dikarenakan dalam turnamen tersebut mengizinkan setiap negara menyertakan maksimal 3 pemain kategori senior dalam ajang tersebut. Berdasar artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi, pesepak bola bisa berganti timnas jika berusia di bawah 21 tahun saat kali terakhir membela negara pertamanya baik level junior maupun senior di pertandingan resmi. Dalam hal ini, persyaratan FIFA yang menjadi kendala adalah soal usia. Kiper FC Dallas saat memperkuat Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 pada 2021 telah berusia 22 tahun, 6 bulan, dan 1 hari. Ini banyak banget isu yang berseliweran tentang Maarten Paes. Mungkin ada seorang pengamat sepak bola yang menyampaikan, kami meluruskan ya, memang ada kendala di sana karena dia Paes pada usia 22 tahun masih membela salah satu negara anggota FIFA, kata Arya Sinulinga kepada wartawan. Meski begitu, PSSI akan tetap berusaha untuk menaturalisasi Paes, dengan menyiasati regulasi FIFA yang berbunyi, at least 3 years have passed since being fielded for their last match at A. International level in any kind of football for their current association, whether in an official competition or non-official combination. Kurang lebih, peraturan tersebut menyebutkan bahwa, setidaknya 3 tahun telah berlalu sejak dimainkan untuk pertandingan terakhir mereka di kompetisi Grade A. Diketahui, Piala Eropa U21 bukanlah kompetisi A yang dimaksud. Dalam laga tersebut, Paes tidak dimainkan, dan hanya menjadi cadangan. Kejadian tersebut sudah hampir 3 tahun silam. Tapi PSSI saat ini tetap proses Paes sampai mendapatkan warga negara Indonesia, WNI, ucap Arya dalam rilis, Jumat 9/2. Selain itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bisa berusaha lewat jalur CAS Court Arbitration for Sport. Maarten Paes kini sedang berada di Dallas, dan tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi MLS musim 2024. Dalam persiapannya, Dallas FC sempat berhadapan dengan klub Lionel Messi, Inter Miami FC dalam laga persahabatan. Berita selanjutnya, sukses bikin ramalan jitu di Piala Asia 2023, media Korea minta Shin Tae-yong kembali jadi pelatih Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, jadi bahan pembicaraan oleh warganet Korea Selatan. Hal ini terjadi usai pernyataan pelatih 53 tahun soal nasib Korea Selatan di Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, langkah Korea Selatan terhenti di babak semifinal. Tim berjuluk Taeguk Warriors tersebut kalah 0-2 dari Yordania. Publik Korea Selatan mengkritik keras performa Son Heung-min dan kawan-kawan usai laga tersebut. Tentu, kekalahan tersebut sudah tercium oleh Shin Tae-yong beberapa hari sebelumnya. Ramalan dari Shin Tae-yong pembicaraan warganet Korea Selatan. Ramalan yang dimaksud adalah saat Shin Tae-yong diwawancarai oleh Sports G pada tanggal 1 Februari tahun 2024. Saat itu, ia ditanya soal nasib sepak bola zombie yang diusung oleh Korea Selatan sepanjang Piala Asia 2023. Korea Selatan mendapatkan keberuntungan kalah menang di babak 16 besar dan 8 besar. Saat itu,
Son Heung-min dan kolega selalu tertinggal terlebih dahulu baik dari Arab Saudi, 16 besar, dan Australia, 8 besar. Namun, Korea Selatan secara ajaib mendapatkan gol penyeimbang jelang akhir pertandingan yang memaksa perpanjangan waktu digelar. Pada laga lawan Arab Saudi, Korsel mampu mengamankan kemenangan lewat adu penalti. Sementara saat jumpa Australia, Korea Selatan mengamankan kemenangan lewat tendangan bebas Son Heung-min. Saya sangat tegang ketika menyaksikannya, laga lawan Arab Saudi, dan terlihat sangat sulit untuk mereka, ujar Shin Tae-yong dilansir dari Sports.G. Timnas Korea kita sedang mengalami masa sulit, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari Sports.G. Kalau performa terus seperti ini, keberuntungan tidak akan berlanjut. Sejujurnya, saya bisa, jangan membuat keputusan terburu-buru, lanjutnya. Usai ramalannya terwujud, warganet Korea Selatan bereaksi keras atas pernyataan Shin Tae-yong. Warganet di FM Korea mengaku ingin Shin Tae-yong segera pulang kampung untuk menggantikan Jurgen Klinsmann sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Saya harap pelatih Shin Tae-yong mengambil pekerjaan itu dengan baik dan cobalah, ujar warganet di FM Korea. Sejujurnya, saya tahu semuanya. Saya tidak mengatakannya karena takut disebut kritikus super. Kebetulan adalah kebetulan, keberuntungan tidak bisa bertahan selamanya, ujar warganet Korea Selatan sepakat dengan pernyataan Shin Tae-yong.